Baik, kayaknya timeline-nya mengikuti beliau ya. Jadi kiranya beliau yang nantinya akan menuntut kita bersama, mengarahkan kita bersama, mana yang akan kita sampaikan, mana yang nantinya akan menjadi rujukan. Beliau nih senior kita akan mengajak kita berdiskusi panjang sampai dengan kurang lebih jam 2 malam. Oke, terima kasih yang terhormat. Nih Mas Tato, dipersilakan waktunya untuk Anda. Terima kasih Mas. Bapak grup diskusi. Jadi kita semua dilibatkan di dalam diskusi ini. Kita semua diharapkan partisipasinya terlibat aktif dalam proses diskusi karena ini sejarah desa kita sendiri. Pasti sedikit banyak semua orang memiliki cerita, data, atau sumber dalam bentuk apapun yang patut untuk diapresiasi, dikumpulkan, diverifikasi bersama-sama sehingga itu nanti akan menjadi bahan yang penting bagi proses penyusunan sejarah Desa Ngijo. Nah, oleh karena itu proses kita malam hari ini akan diawali dengan oleh Mas Cuk dengan proses berdiskusi bersama. Itu langkah pertama, nanti diminta semua bisa terlibat. Lalu yang kedua, nanti ada tim yang sudah mengumpulkan data, cerita, dan referensi yang sudah dituliskan di draft itu yang dibagikan kepada Bapak Ibu semua. Nanti akan ada presentasi singkat mengenai itu dan akan diberi apresiasi dan tambahan informasi dari Mas Gun. Itu proses yang akan kita lalui bersama-sama malam hari ini. Untuk itu mari kita beri tepuk tangan untuk Mas Cu memimpin proses kita pertama kali. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semua, ini saya pertama kali ke Ngijo, jadi mungkin dulu pernah lewat di depan itu, tapi belum pernah di sini. Ini hari pertama. Nah, karena ini saya baru pertama kali di Ngijo, saya mungkin nanti mau minta cerita atau mau minta Bapak Ibu Mbak Mas semua untuk membayangkan kalau yang sudah berusia 50 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas dan sudah tinggal di sini sejak lama, kira-kira Ngijo waktu jenengan umur 10 tahun itu seperti apa? Saya seperti itu. Ngijo itu seperti apa? Sejak kapan sih ada perumahan? Saya sebelum ada perumahan di sana apa? Terus mungkin di Ngijo itu dulu banyak sawah, gitu ya. Nah, yang dilakukan di sawah itu apa? Apakah ada tradisi tertentu? Bibit misalnya, nah seperti bibit itu seperti apa? Terus kemudian kalau mau panen, apakah ada tradisi tertentu? Terus kemudian pernah ada kesenian tertentu kan di Ngijo? Jadi misalnya ini Ngijo ya. Mungkin dulu ada kesenian apa? Terus ada tempat penting ya. Tempat penting itu mungkin makam, misalnya makam ini ada tempat penting. Yang di belakang kelihatan tulisan saya. Sebetulnya bukan soal maju apa enggak, tulisan saya kayaknya enggak ada komputer ya. Ini fontnya enggak ada di komputer. Oh itu jadi misalnya ada makam, terus kemudian tempat penting yang lain ada apa? Oh ada, kalau di Jawa itu sendang, kalau di sini apa ya? Telaga ya? Nah, mungkin ada telaga. Terus mungkin ada masjid. Bisa banyak macam
tadi sawah ya, ini dari tempat penting. Kesenian di sini mungkin ada, tadi sudah disebut ketoprak misalnya, maka masih ada. Terus wayang, jarang kepang ya, jika jarang kepang ya, bukan Yusuf Kala. Kemudian ada, kalau di masjid Hadroh ada di sini, Perbangan itu ada ya. Pencak silat. Pencak silat ada ya. Nah, ini nanti bisa dikembangkan macam-macam. Misalnya tanaman tua yang pernah ada di sini, itu ada apa aja? Misalnya ini, terus kemudian guling, misalnya gitu. Jadi saya ingin mencoba Bapak Ibu semua untuk mencoba mengingat saja yang pernah ada di hijau. Sebentar, guys. Apa saja yang ada di hijau? Nah, yang perlu kemudian nanti kita cermati itu adalah mana yang sudah tidak ada. Jadi mana yang sudah tidak ada berarti dia hanya ada dalam ingatan kita. Jadi mana yang masih ada tapi berubah. Misalnya mesinnya masih ada, makamnya masih ada, nisannya berubah. Dulu nisannya nggak kayak gini. Nah, saya kayak gitu. Jadi saya seperti itu. Mana yang masih ada, mana yang sudah tidak ada, mana yang berubah, dan mana yang kira-kira masih kayak dulu. Ingatannya masih ya, sejak dulu ya seperti ini. Gitu ya. Mana yang masih seperti dulu. Ini kayak lagunya yang selesai. Nah, jadi nanti Bapak Ibu mohon untuk mengingat ini. Nah, Bapak Ibu semua nanti akan bekerja berkelompok. Kita biasa ngobrol, biasa eyel-eyelan gitu ya. Nah, supaya fokus itu eyel-eyelannya nanti aja yang besar. Jadi yang setelah paparan. Jadi sesi saya mau mencoba mengajak Bapak Ibu semua untuk mengapresiasi Bapak Ibu semua diri sendiri terkait pengetahuan sejarah jenengan semua. Prinsipnya adalah semua orang berhak berkontribusi terhadap sejarah desa. Sependek apapun, sepanjang apapun, tidak tahu itu juga informasi. Jadi kira-kira gitu, tidak tahu itu juga informasi. Yang cerita juga tidak harus yang harus sekolah sejarah, harus sekolah antropologi atau arkeologi. Semua orang punya cerita. Sejarah sendiri juga versi ya. Menurut Pak ini siapa, menurut itu siapa. Nah, kita semua juga berhak punya versi. Jadi Bapak Ibu semua hari ini akan berusaha mengkontribusikan pengetahuannya, mengkontribusikan ingatan-ingatannya untuk menambahi sejarah yang sebetulnya sudah ditulis oleh teman-teman tentang sejarah hijau tadi ya, yang sejarah-sejarah besarnya. Tapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat sejarah yang kira-kira itu bahkan mungkin ada di rumah jenengan. Misalnya kalau di rumahnya itu ada sarung
sarungnya si mbak saya ini usianya sudah 50 tahun misalnya atau lebih, dan itu bisa diceritakan, yaitu bagian dari sejarah Ngejo sebetulnya. Sarung ini pernah dipakai oleh siapa, atau kebaya yang saya gunakan untuk menikah itu adalah kebaya yang sudah digunakan ibu saya, sudah digunakan oleh nenek saya. Jadi itu semua adalah potensi-potensi benda yang ada di Ngejo. Jadi kira-kira gitu. Artinya apa? Bapak Ibu akan cerita tentang mendeskripsikan bendanya. Apakah bendanya masih ada? Sejarah itu kan isinya ada benda sama cerita. Kadang sudah ada ceritanya, bendanya nggak ada. Cerita Kebo Ijonya ada, tapi rujukan lokasinya di mana? Misalnya kita perlu dicari. Atau kadang ada bendanya, seperti tadi saya berkunjung ke makam ya, ada nisan tua di sana, tapi nggak ada ceritanya. Saya perlu nyocokkan ke teman yang tinggal di Sidoarjo. Saya kirim fotonya. Ini kalau kira-kira seperti ini, nisannya nisan era apa, terus gaya apa. Ternyata yang saya ngomongkan tadi itu keliru, Pak. Saya kan bayangkan yang paling tua yang kecepet pohon. Nah, ternyata yang paling tua menurut dia, jadi ini versi teman saya, yang nisan yang pinggir jalan, yang jadi objeknya yang itu. Jadi nisan itu adalah yang menurut dia sanatnya adalah Kenhiri Kedaton. Jadi Gresik yang kira-kira nisan itu era-era 1800 awal sampai 1900-an awal. Jadi versi dia dengan melihat bentuknya. Jadi ada bentuknya. Sehingga selain benda dan cerita, kita kadang perlu yang namanya referensi. Referensi ini bisa lewat perpustakaan. Saya call a friend tadi, tanya ke teman yang lain untuk mendapatkan ini. Jadi kira-kira demikian. Apakah kita bisa memulai untuk menggali ingatan kita masing-masing? Oke, Pak? Mbak, oke? Mari berbagi dalam 5 kelompok. Yang terutama yang tinggal di Ngejo, silakan berbagi dengan 5 kelompok, bebas saja. Saya nggak akan, atau mau 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, nggak usah ya. Oh ya, wes. Silakan berbagi di 5 kelompok. Nanti teman-teman masuk satu-satu ya. Tidak masuk satu-satu. Kemudian ada kertas yang bisa digunakan. Kemudian juga ada kertas warna-warni ini. Ini bisa untuk menuliskan ingatan-ingatan itu. Pohon ini, misalnya ada pohon ini, itu ada di mana? Oh, kira-kira lokasinya di sini, dusun apa? Nah, gitu. Kondisinya seperti apa? Masih ada atau berubah? Kira-kira demikian. Ada pertanyaan? Kenapa? Boleh. Apa? Contohnya apa? Gimana? Bayangkan apa? Yang mau ditulis? Ingatan yang mau ditulis apa? Kebiasaan orang dulu? Boleh. Ya, tradisi? Boleh. Dulu nggak pernah ada kue plastikan. Ya kan dulu kalau acara kebudayaan itu nggak pernah pakai plastik. Tapi pakai apa? Itu boleh pakai. Artinya dia ada di mana? Tradisinya masih, tapi berubah. Nah gitu. Ada pertanyaan lagi? Atau mau dicoba dulu juga nggak apa-apa. Oke ya, langsung ya. Silahkan berbagi dalam 5 kelompok. Biar ngobrol, ya, biar ngobrol, ya.
tanya ke temennya boleh, tanya ke yang lain juga boleh, monggo. Bisa menggunakan model ini juga kalau mau menggalinya. Kalau ini kan saya langsung oret-oret ya. Bisa juga modelnya ditempel, Pak. Nah, ini tempel sini, sini. Bisa model tempel, bisa langsung dirot-rot. Oh, ini juga bisa langsung checklist, boleh. Jadi kira-kira nanti yang akan ditulis itu selain ingatan termasuk tadi saya pernah diceritain ini. Sendiri ya Pak, apa aja ini tempat, mungkin kesenian, mungkin upacara tradisi. Nah, mungkin ada sendiri upacara tradisi, mungkin tentang sawah dan pertanian. Yang membutuhkan kertas nanti silakan ada di sini. Sekarang jam 20.35, silakan segayanya. Katanya Pak Lurah tadi sampai jam 2 loh. Mungkin satu lagi, bendanya ada atau tempatnya tahu tapi nggak tahu ceritanya, itu kalau jenengan tahu, oh saya kalau ini harus tanya ke siapa, itu juga boleh, sehingga kita bisa bayangin kalau nanya ini ke siapa.